Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Allah yang patut dan layak dipuji dan disembah. Raja di atas segala raja Tuhan. Kalau kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat, ini semua karena Engkau Tuhan. Tuhan, kami memuji dan membesarkan Engkau pada hari ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Bersegala sesuatu yang kami persembahkan pada hari ini Tuhan. Menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, Engkau ambil alih Tuhan Yesus kebaktian sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita menyanyi puji-pujian, saya mau pengumuman dulu. Ada beberapa pengumuman di sini. Nama saya Tante Meti. Oke, saya salah satu pengurus di tempat ini. Oke, pelayanan mimbar pada siang hari ini adalah pastor kita, Bapak Mades Tomo. Oke. Kemudian yang kedua, setiap minggu kalau kita mau datang ke gereja, kita harus register ya. Kalau kita umpamanya ada yang nggak tahu how to do it, bisa telepon Ibu Noni atau any leaders, Ian atau Ance. Karena data-data ini untuk dipakai untuk sentral apabila ada COVID-19 situation kita bisa dikasih tahu, oke? Jadi harus register. Kalau umpamanya kita lupa register whatever, datang ke sini dan kasih tahu salah satu pengurus. Nanti sebelum masuk ke ruangan ini bisa didaftarkan. Oke, kita kemarin sore udah ada Pak Made udah meluncurkan visi daripada gereja kita. Harap didoakan, jemaat diminta untuk mendoakan agar visi-visi yang telah diluncurkan kemarin supaya semuanya bisa kita capai dalam tahun ini. Amin. Amin. Oke, untuk kita juga diminta berdoa untuk retreat Crossway staff karena setiap tahun ada retreat bagi setiap Crossway staff. Jadi kita diminta untuk berdoa karena itu akan diadakan pada minggu pertama bulan Februari. Nah, minggu depan ada baby dedication. Anak dari Musa dan istrinya akan diserahkan di Southeast ya Pak Made ya, bukan di sini. Oke. Oke, jadi kita belum tahu di mana, apakah di sini atau di Southeast, nanti di Pak Made pengumuman. Oke, di grup. Oke, untuk yang punya baby atau anak-anak yang belum didedikasi, kalau ada niat untuk mendedikasi anaknya silahkan hubungin Pak Made. Alright, persembahan $1 dan $2 koin seperti biasa masih diterima. Ada kotaknya di belakang somewhere over there. Oke, jadi masih terus karena uang-uang ini kita pakai untuk membantu student-student yang ada di student Alkitab yang ada di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur. Oke, dan sekali lagi untuk persembahan ada kotak persembahan di depan, jadi nggak ada yang jalankan persembahan, tapi kita harus langsung kasih ke kotak di depan. Ada amplop, masukkan ke amplop, terus masukkan ke kotak di depan. Oke? Alright, let's stand up, everybody berdiri, kita akan memuji-muji Tuhan karena alat kita yang sangat dahsyat. Lagunya lagu Melayu, tepuk tangan ya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman dalam persatuan. Baku rapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya.
semangat. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya sekali lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya sekali lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan dengan menyanyikan lagu Besar dan Ajaiblah Karyamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi kita nyanyikan besar dan ajaiblah.
demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita nyanyikan sekali lagi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah seperti pujian itu Tuhan. Kami benar-benar ingin dan rindu hidup seperti Yesus. Mari Roh Kudus penuhi hati kami. Kuasai hati kami dan pikiran kami. Bahkan seluruh ruangan ini. Supaya Tuhan tidak ada seorang pun yang kedapatan meninggikan diri, termasuk hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak, bukan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan masuk ke dalam hati kami, ke dalam lubuk hati kami yang terdalam. Karena firman-Mu punya kuasa untuk merubah kami. Ada hal-hal yang belum kami izinkan Tuhan merubah. Rubah malam hari ini, sore dan malam hari ini Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Pakailah dia Tuhan. Urapilah dia sehingga bisa menjadi saluran berkat sore hari ini. Kami serahkan Tuhan, puji-pujian yang sudah dinaikkan, biarlah terus menjadi berkat dan menghantar kami
mempersiapkan kami mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim. Di good job. Ya, ada kemajuan Ian tampil jadi penyanyi. Haleluya. Bagus dengan pelayanan dengan istri. Haleluya. Saudara, saya tidak berdiri tadi karena saya jatuh tadi pagi. Ini agak bengkak di sini. Kemarin rapat, sofanya disorong ke tempat dekat meja makan. Tadi pagi saya sarapan, saya ambil sesuatu, begitu belok, kesenggol kaki, langsung terbang. Ini yang kena. Saya mungkin 10 menit panggil-panggil dia di kamar mandi. Nggak bisa bangun, aduh sakitnya. Itu kulitnya lontok di sini. Ya, tapi masih urip. Masih bisa melayani sore hari ini, puji Tuhan. Oke, ya shalom, selamat berjumpa kembali. Kita bisa ada oleh karena anugerah Tuhan, amin. Dan kita bisa melayani juga oleh karena anugerahnya, bukan gagah perkasa kita. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih meneruskan tema tentang bagaimana kita hidup dan berjalan dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita mau mengikut Yesus, kita harus ikut dari awal kehidupan Yesus sampai dia naik kayu salib. Itu namanya Kristen yang murni. Kalau hanya separuh-separuh lebih baik jangan, ya kita akan kecewa. Saya telusuri belajar dari Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini, sore hari ini tema saya adalah meneladani Yesus dalam kerendahan hati. Saudara, rendah hati itu sangat-sangat sulit. Betul enggak? Sangat-sangat sulit. Saudara bisa lihat pasangan dengan pasangan saudara. Sangat-sangat sulit merendahkan diri. Dan sore hari ini, ya, saya akan menyampaikan hal ini. Saya ambil pembacaannya dari, saya bawa remote taruh di kantong. Dari Matius pasal 11, kalau saudara punya Alkitab di sana bisa dilihat. Matius pasal 11, ya sudah lihat sana. Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang. Dan perhatikan sini, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada sebab akibat. Saudara mau jiwa Anda tenang, mendapatkan ketenangan, belajar dari Yesus tentang kerendahan hati. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau tekankan tentang lemah lembut dan rendah hati dalam ayat ini. Nah, pertama mungkin kita tanya, apa sih ya? Ini enggak jalan ya, Hans. Apa arti kerendahan hati? Oke. Nah, dalam bahasa Inggris disebut gentle and humble in heart. Oke. Atau juga diterjemahkan meek. Dalam bahasa Yunani, praios, yang artinya di sini seorang yang menyerah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ini berat saudara-saudara, karena kita punya kecenderungan kedagingan kita selalu menonjol gitu. Di sini kalau kita mau merendahkan diri, rendah hati, itu harus sungguh-sungguh totally surrender. Ya, berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tempatkan diri saudara sebagai hamba di depan Yesus, baru bisa. Dan juga saudara kita melihat kata praios ini, lemah lembut ini dipakai dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Di
Di sana dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut atau prayos, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara perhatikan orang-orang yang diktator itu. Ya, contoh Hitler mau menguasai bumi dengan kekuatan manusia, persenjataan, tapi apa akhirnya? Saudara bisa melihat, di sini Tuhan Yesus katakan berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini luar biasa. Saudara kalau menjadi lemah lembut, saudara berada dimanapun, saudara dinikmati oleh orang lain. Saudara menjadi berkat di tempat. Tapi kalau saudara angkuh, tidak akan menjadi berkat di tempat itu. Kata prayos atau lemah lembut, rendah hati juga salah satu buah roh di dalam Galatia pasal 5. Dan ini menarik saudara. Karena apa? Salah satu buah roh lemah lembut, buah roh itu adalah tanda kedewasaan. Kalau orang tidak lemah lembut, artinya dia belum dewasa. Itu simple. Kalau orang keras kepala, tidak mau mengalah, itu berarti dia belum dewasa. Kalau orang mementingkan diri sendiri, itu orang yang belum dewasa. Karena salah satu buah roh, Tuhan Yesus di dalam firman-Nya ini, lemah lembut. Dan ingat saudara-saudara, ditegaskan oleh Rasul Petrus, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan menolak orang yang sombong. Keras sekali. Oleh sebab saudara, satu-satunya cara supaya kita terlepas dari itu, introspeksi diri. Apakah saya sombong? Apakah saya menempatkan diri saya selalu di atas dengan orang lain? Nah, kata rendah hati juga berarti bebas dari keangkuhan, bebas dari kesombongan. Kalau kita masih angkuh, kita masih sombong, berarti kita masih terbelenggu dengan roh kesombongan. Kitab Amsal pasal 11 ayat 2 dikatakan di sini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang lemah, yang rendah hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Betapa pentingnya saudara-saudara kita menjadi rendah hati, kita punya hikmat. Bagaimana menempatkan diri di antara orang-orang. Sehingga kita seperti Yesus berada di mana saja. Dia menjadi berkat. Yang membuat orang tersinggung dengan Yesus itu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang keras kepala. Ahli Taurat, orang Farisi. Tapi saudara, Yesus menjadi berkat bagi orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya. Nah saudara, Rasul Petrus dalam suratnya menganjurkan agar semua orang Kristen tanpa terkecuali. Kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Ia berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya saya senang dikatakan, clothe yourself, all of you, with humility toward one another. Clothe, bungkus, selimuti dirimu. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita selimuti diri kita, yang nampak hanyalah selimut itu. Humility harus nampak, membungkusi kita dimanapun kita berada. Saudara yang kekasih, saya berikan contoh kerendahan hati. Mari kita melihat contoh di dalam slide yang ke-6. Ya. Hans. Contoh kerendahan hati. Ketika kita antre, nah siapa sering antre di sini? Di kantor pos kita antre. Belanja kita antre, ya.
Kadang-kadang di Indonesia itu ada antre makanan ya. Dan saudara-saudara, kita harus mengizinkan orang mendahului kita ketika kita melihat orang tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Kalau kita sampai mengizinkan orang begitu, kita sudah menunjukkan diri kita rendah hati. To let people do first. Nanti kita belakangan. Saudara, makanya kalau makan-makan di gereja saya tidak mau mendahului. Saya punya istilah biar domba-domba dulu kenyang supaya tidak ditanduk sama gembalanya gitu. Saudara, kemudian membersihkan toilet dan kamar mandi. Nah, seandainya saudara mempunyai perusahaan, saudara bos di situ. Tunjukkan bahwa saudara bisa bersihkan toilet. Tidak harus suruh orang. Saudara, saya pernah tingkat pertama di sekolah Alkitab. Di situ saya belajar pertama. Apa arti rendah hati itu? Waktu kira-kira jam makan siang, kami jalan di depan karena di pinggir itu ada toilet. Kemudian ada satu temanmu masuk ke toilet, lihat pupup di sana. Tidak disiram, tidak dicuci. Semua lari. Semua lari karena kotor. Kemudian rektor kami, orang Amerika, jalan di sana melihat anak-anak lari semua ya. Mahasiswa maksudnya, tingkat 1 itu. Masih ya lugu-lugu tetapi salah gitu loh. Kemudian, kenapa kalian lari? Ada yang menunjuk, ada yang pupup di sana tidak disiram. Dia langsung masuk, saudara, dia sikat, dia semprot dan sebagainya. Semua terdiam, semua malu. Saudara, seorang rektor menunjukkan kerendahan hati di tempat itu dan saya belajar waktu itu. Saudara, contoh ketiga, seorang atlet yang memberi kredit kepada timnya atas keberhasilannya. Apa artinya? Bukankah seorang atlet yang menang, dia yang patut dihormati, yang dapat kredit karena dia berhasil, talentanya di sana. Tetapi orang yang rendah hati seperti atlet ini akan memberikan kredit kepada timnya. Menunjukkan bahwa dia rendah hati. Dia akan berkata, kalau bukan Anda, saya tidak bisa menang. Saya memerlu dukungan. Saudara, saya berdiri di sini, saya akan memberikan kredit kepada jemaat. Saya bisa khotbah, saya bisa berdiri di mimbar ini. Saya berikan Anda kredit. Amin. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat, munculnya gereja-gereja yang menganut aliran kemakmuran. Konsep mengikut Yesus yang mereka khotbahkan sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan Injil, dengan Alkitab. Mengapa? Karena yang ditekankan bila seseorang mengikut Yesus, mereka berkata, kalau kamu ikut Yesus, kamu diberkati, kamu berhasil. Padahal Yesus katakan, ikutlah aku. Ya, dan pikul salib. Itu yang berita Injil, bukan diberkati. Soal diberkati itu hak Tuhan memberkati setiap kita. Berkat itu bisa bentuknya beda-beda. Jangan kejar berkat, kejarlah Yesus, carilah Yesus, temuilah Yesus, bergaul dengan Yesus. Maka beritanya, firman yang dia sampaikan, itu akan meresap dalam kehidupan kita. Dan kita bisa hidup seperti Yesus. Jadi menyanyikan lagu tadi itu mudah. Tapi menghidupi, apalagi diproses supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Nah saudara, para pengkhotbah gereja-gereja aliran kemakmuran, kalau diundang naik pesawat minta apa? Business class. Bahkan ditanya berapa amplopnya nanti. Betul, saya tidak omong kosong. Saudara, orang begitu belajar dengan Pak Jokowi. Waktu dia ke Singapura,
dia tidak naik pesawat business class. Apa yang dia naiki? Kelas ekonomi. Mari saudara tunjukkan ini. Ya walaupun saudara sejak menantu saya jadi pilot, saya dapat business class. Ya saya bersyukur. Saya tidak mengatakan, oh saya tidak mau itu. Itu pemberian. Tapi saya tidak mau menghabiskan uang membeli business class. Oh dapat diskon kenapa enggak gitu ya. Haleluya. Ibu Meti juga pernah ya naik business class. Enak memang. Ditanya terus mau makan apa? Maka 1 jam lagi mau makan apa? Wah luar biasa, dijamin sekali. Saudara yang kekasih, coba bandingkan dengan lagu-lagu Kristen yang puluhan tahun boleh katakan. Dulu waktu saya bertobat, waktu saya sekolah Alkitab, lagu ini saya nyanyikan supaya meresap. Ya, seperti syair lagu, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Ya, itu luar biasa. Kalau ini kita nyanyikan itu meresap, membuat kita rendah hati. Fokus kita akan terus kepada Yesus. Haleluya. Dan ada syair lagu juga, hendaklah kau iring Yesus, pikul salib, jangan takut kelelahan, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatkan mahkota sukar lenyap. Tidak akan lenyap mahkota itu. Lagu-lagu seperti ini sudah dilupakan. Sekarang ada lagu-lagu yang dikarang, me. Aku. Tidak pernah fokus kepada Tuhan Yesus, tidak pernah fokus kepada berita Injil. Saudara, saya cuma ingatkan selalu, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, apa pesan Alkitab untuk kita. Kemudian ada syair lagu, aku berserah. I surrender. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, lagu ini ketika saya masih tingkat 1 dan sebagainya, setiap kami buat KKR, kalau lagu dinyanyikan, berbondong-bondong orang maju ke depan, merendahkan diri, menangis, bertobat dan minta ampun sama Tuhan, menyerahkan hidup mereka. Kalau sekarang mungkin, wah itu lagunya kuno. Hati-hati saudara, itu lagu yang punya kuasa untuk mendorong kita untuk berserah dan berserah. Saudara, merendahkan diri bukan saja kepada Tuhan, ya, tetapi kepada kepada sesama. Merendahkan diri adalah perintah Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 58 sampai ayat 6 dikatakan, dan kamu semua, tidak terkecuali, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Terus dilanjutkan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ingat, segala sesuatu hanya sementara. Saudara dan saya menderita hanya sementara. Ya, sakit-sakitan kita di dunia hanya sementara. Kalau kita dianiaya hanya sementara. Uang yang kita punya hanya sementara kita nikmati. Rumah yang kita punya, mewahnya bagaimanapun, hanya sementara. Kita hanya punya kekekalan di dalam Yesus. Jadi saudara, apapun yang terjadi di dunia ini sebagai orang Kristen, ingat, kita mempunyai tempat yang kekal. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Dan kita sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang kekal. Terpujilah namamu, nama Tuhan Yesus.
Saudara, mari ingat, ya, selalu ingat. Nah, hari ini saya akan berikan 5 contoh bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati. Ya. Nah, kalau saudara menjadi orang Kristen mungkin berkaca dari kelima contoh ini bagaimana rahasianya seperti Yesus merendahkan diri supaya kita kelak ditinggikan, kita mendapat berkat dari firman-Nya. Mari kita melihat saudara yang pertama. Ya. Yang pertama, Yesus merendahkan diri karena ia rela dilahirkan di kandang binatang. Kita sering bulan Desember dengar khotbah Natal. Saya mau tanya, siapa yang lahir di kandang di sini? Ada yang lahir di kandang? Tidak ada. Kita mungkin lahir kalau dari rumah sakit, di rumah. Kalau di kampung-kampung itu ya di rumah, panggil orang yang bisa melahirkan. Rupanya saya dilahirkan di klinik. Di Bali satu-satunya klinik di desa saya itu ada klinik. Dan bidannya itu orang Amerika rupanya. Saya tidak pernah kenal. Tapi ya saudara-saudara kembali lagi. Kita di sini tidak ada seorang pun yang mau lahir di kandang. Dan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, didik dan ajar makna daripada kelahiran Yesus di kandang ini. Untuk anak-anak saudara. Karena apa? Supaya mereka bisa prihatin kepada orang lain yang hidupnya susah. Saudara, itu akan menolong anak-anak kita tidak besar kepala. Itu akan menolong anak-anak kita tidak menuntut yang enak-enak saja. Ya. Ketika saya masih SD, karena waktu itu kami baru pindah dari Bali ke Sulawesi, habis itu perang. Saya ingat saya cuma punya 1 celana pendek untuk pergi ke sekolah waktu itu, SD. Tapi ditambal sini sana karena tidak punya uang. Mama saya tiap hari jahit celana saya, pulang dari sekolah robek lagi, dijahit lagi. Saudara, saya dibully di sekolah itu. Karena mungkin kelihatan paling miskin. Kemudian dibully, tetapi saya bersyukur Tuhan kasih kepandaian kepada saya. Saya paling pandai di sekolah itu. Tapi karena pandai dibully juga. Tiap hari ditempeleng. Syukurnya kalau gurunya tidak baik, saya mungkin tidak sekolah di situ. Gurunya sayang sekali. Sampai datang-datang ke rumah, jangan pindah-pindah ya. Dia sayang sekali. Sampai dia berpesan kepada orang tua saya, berpesan kepada kakak saya, tolong jangan izinkan anakmu pindah. Karena saya senang, dia rajin, dia pandai. Dan Tuhan menolong saya bertahan sampai lulus di SD. Di SMP juga masih dibully. Tapi terus terang aja karena Tuhan saya bisa bertahan. Nah saudara, ada satu cara juga menolong anak kita untuk prihatin. Teman saya seorang hamba Tuhan, dia gantung foto orang anak-anak Afrika yang kelaparan, yang sedang pungut-pungut makanan remah-remah di bawah, di tanah. Kalau anaknya ngomel, this is not nice. Ini tidak enak. Coba lihat itu, mana lebih enak yang dimakan oleh anak-anak Afrika daripada apa yang kamu makan. Tiap hari, setiap makan ditunjukkan, akhirnya menjadi anak yang rendah hati. Ya, saya rasa kita perlu
Mendidik itu kadang-kadang anak itu perlu apa yang dilihat. Jangan apa yang dimau dikasih, apa yang dimau dikasih. Supaya mereka diam dikasih. Ya. Sekarang gadget-gadget itu dikasih anak-anak, ya. Jadi hidupnya terikat dengan gadget. Saudara, saya tidak mau terlalu campur urusan keluarga, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan kita supaya anak-anak kita dididik untuk belajar dari dini mungkin, ya, untuk rendah hati. Lalu saudara, pelajaran yang kita dapat ambil dari Yesus lahir di kandang, ini belajar tentang kerendahan hati. Kalau Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa, datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, menyamakan diri dengan manusia, itu luar biasa. Luar biasa. Saudara, kalau kita baca tentang cerita Tuhan Yesus, saya mau menganjurkan kita berkaca. Kita semua tahu fungsi kaca supaya kita bisa lihat diri kita. Kalau ingin tahu hidup Yesus, berkacalah kepada Yesus. Kalau kita ingin tahu bagaimana menjadi pengikut Yesus, berkacalah dalam hidup Yesus. Yang kedua, teladan yang kedua, Yesus merendahkan diri ketika menerima baptisan. Saudara mungkin semua sudah dibaptis di sini. Tapi mari kita berkaca, tengok ke belakang. Waktu kita dibaptis, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya. Di sini dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya ia menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dia menuruti karena dia tahu dia melakukan kehendak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, untuk Yesus, menerima baptisan artinya ia mengidentifikasikan, menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dia menyamakan dirinya dengan saudara dan saya yang berdosa. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan, Yesus yang adalah Allah yang mulia, mau meninggalkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya menerima baptisan. Beberapa orang yang saya layani, ketika saya tantang mereka untuk dibaptis, diberikan, kenapa? Kok perlu dibaptis dikatakan? Well, saya tunjukkan ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus sendiri baptis. Saya tanya, apakah Anda lebih hebat dari Yesus? Yesus yang mulia, rela dibaptis. Kalau Anda mau mengikut Yesus, ikuti teladannya. Kalau baptisan itu tidak penting, Yesus tidak mau dibaptis. Tidak perlu dibaptis, tapi dia mau merendahkan diri. Saudara, dikatakan di dalam Markus pasal 16, baptisan itu perintah. Markus 16 ayat 16 dikatakan dengan tegas, dikatakan sana, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum.
Mau pilih mana? Dihukum atau diselamatkan? Pasti mau diselamatkan kan? Karena itu ikuti perjalanan Yesus. Saudara dan saya akan diberkati. Rasul Paulus menganjurkan kita untuk menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus. Dalam Filipi pasal 2 itu. Ya, menaruh pikiran kita, samakan pikiran kita seperti Yesus berpikir. Dia walaupun setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan diri. Ya, dan menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah lagi menjadi pelayan, menjadi hamba dan mati di kayu salib. Itu luar biasa. Kita harus punya pikiran seperti itu supaya kita tidak sombong, tapi kita rendah hati. Coba lihat urutannya saudara. Waktu Yesus dibaptis, Roh Allah sendiri seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Kemudian ia mendengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, lah aku berkenan. Perhatikan saudara urutannya di sini. Ini yang sering kita lompati urutannya. Kita semua mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita tidak mau merendahkan diri untuk dibaptis. Saudara tahu dalam kitab Efesus, surat Efesus dikatakan, Efesus pasal 1 ayat 13, baptisan Roh Kudus itu memeteraikan kita yang percaya untuk menjadi milik Yesus. Nah, apa artinya? Kalau seseorang dibaptis di dalam nama Yesus, dia menyerahkan hidup, pada saat itu Roh Kudus langsung mensegel, engkau adalah anakku. Luar biasa. Jangan minta dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita tidak bisa merendahkan diri dalam baptisan. Apakah ada di antara saudara yang belum dibaptis? Ingat ini, tahap-tahapnya. Kalau kita tidak menerima baptisan seperti yang Yesus lakukan, kita belum mendapat meterai menjadi anak-anak Allah. Simple. Yang ketiga, Yesus merendahkan diri ketika berpuasa 40 hari. Wow. Dalam Markus pasal 1:13 dikatakan di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. 40 hari di padang gurun. Kita di lockdown di rumah aja sudah kliang-kliang ya. Sudah nakar karuan. Yesus 40 hari di padang gurun dengan binatang buas di sana. Tidak ada makanan. Sampai dia dicobai. Menjadikan batu roti supaya dia bisa makan. Dia tidak menggunakan otoritasnya saat itu. Bisa saja. Karena dia maha kuasa. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Yesus berpuasa selama 40 hari? Berpuasa pada dasarnya saudara merendahkan diri. Dan mengandalkan Tuhan itu sebenarnya. Jadi kita tidak puasa setahun sekali. Seperti peraturan keagamaan yang dilakukan oleh orang seberang. Tapi kita melakukan karena ada tujuan sesuatu. Biasanya dilakukan kalau kita menghadapi sesuatu yang berat. Kalau kita mau memutuskan sesuatu yang sulit. Kalau kita mempunyai tujuan sesuatu, kita bisa berpuasa. Jadi kalau kita pun puasa, jangan tunjukkan kita seperti orang berpuasa. Biasa-biasa saja. Kalau orang Farisinya tunjukkan seperti orang sedih gitu. Kalau di Indonesia, itu bulan puasa itu jijik saya. Ya, karena meludah ke sana kemari. Saudara, berpuasa adalah tindakan berperang melawan segala godaan kedagingan. Wah, kedagingan kita ini sering mau menaklukkan kita. Kalau kita sombong, nampaknya perlu kita berpuasa, saudara-saudara, supaya kita ditaklukkan. Apa yang digodai di sana? Ingat, iblis datang mencoba Yesus dengan menawarkan
tahta, kuasa, dan harta. Saya mau ingin tekankan di sini. Ajaran teologi kemakmuran, secara tidak sadar mereka mengiyakan tawaran iblis. Kenapa? Sukses ditawarkan, mereka mau. Ya, tahta, popularitas ditawarkan, mau. Itu dari iblis. Kemudian harta, wah, kamu jadi berkati. Bisnismu diberkati. Saudara, ingat, seperti halnya iblis menawarkan tahta, kuasa, dan harta kepada kita, ingat, hati-hati. Kalau ada perusahaan yang menawarkan saudara dengan gaji yang wah-wah, tapi saudara korbankan hidupmu, waktumu dengan Tuhan, hati-hati. Karena banyak anak-anak Tuhan akhirnya sedih sekali akibatnya. Bergumul dan bergumul. Berdoa kalau ada tawaran, apakah ini membangun saya, menguatkan saya, membuat saya lebih cinta sama Yesus atau tidak? Karena iblis akan menawarkan. Yang keempat, Yesus merendahkan diri ketika ia mencuci kaki murid-murid Yesus. Wah, ini juga luar biasa. Dan di sini di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, murid-murid, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ini pertanyaan yang luar biasa yang perlu mereka jawab. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mendeklar di sana bahwa dia guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, ini teladan yang ditinggalkan. Teladan kerendahan hati. Untuk orang Yahudi ini perlu ketahui, hal membasuh kaki, biasanya kalau saudara ada katakanlah pergi ke sinagog, pergi ke acara-acara tertentu, di depan situ para pelayan akan membasuh kaki saudara sebelum saudara masuk ruangan. Nah saudara, yang membasuh kaki itu jongos-jongos. Ya. Hamba-hamba. Nah, di sini Yesus menempatkan dirinya sebagai hamba. Saya bayangkan Allah yang berkuasa turun ke dalam dunia, Allah yang mulia, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Makanya Petrus bilang, aku sudah bersih. No, you're not. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku telah perbuat. Nah pertanyaannya di sini, apakah kita harus melakukan persis seperti yang dilakukan Yesus, saling mencuci kaki sesama? Saudara yang kekasih, mencuci kaki orang lainnya adalah sangat sulit. Apalagi kalau kita punya kedudukan yang lebih tinggi. Sulit sekali. Karena itu berarti kita merendahkan diri kita. Saya belajar merendahkan diri. Saya ditempatkan waktu tahun 1975 sampai 1977. Itu di daerah pemulung. Orang-orang yang hidupnya dari penghasilan pemulung. Pemulung tahu kan? Kalau orang Indonesia tahu.
pungut-pungut barang bekas, puntung-puntung rokok, diolah kembali, dijual lagi. Itu pemulung. Nah saudara, saya ditempatkan di sana, saya penuh air mata. Berbulan-bulan saya cari tahu bagaimana menjangkau mereka. Saya dikasih inspirasi, kalau Yesus turun ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, menjadi hamba. Saya harus siap menjadi hamba untuk orang-orang pemulung itu. Cara pendekatan saya pakai celana pendek, saudara. Pakai sandal jepit, pakai kaos. Supaya mereka tidak takut mendekati saya. Mereka melihat saya seperti mereka. Mereka itu rumahnya di pinggir sungai, itu dari karton. Ya, mereka tidur di situ, makan di situ, ya dapurnya di situ, anjingnya di situ, tidur di situ. Saya siap makan dengan mereka, cerita di situ. Ya, baring-baring kalau capek saya di situ. Karena pendekatan berbulan-bulan seperti itu, hampir semua para pemulung itu bertobat dan kami baptis. Kalau saya tidak mau merendahkan diri seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya dipindahkan, mereka cari saya. Pak, jangan pergi, Pak. Karena mereka sudah mengenal saya seperti satu dari antara mereka. Saudara, penekanan dalam cerita Yesus mencuci kaki murid-muridnya bukanlah hal mencuci kaki itu sendiri sebenarnya. Itu jelas pelayanan, kesediaan kita menjadi pelayan. Saudara, kalau kita mengatakan jadi pelayan, kita menempatkan diri kita lebih rendah dari orang yang kita layani. Kalau kita menempatkan equal saja sudah salah, menempatkan di bawah mereka. Baru kita bisa melayani mereka. Karena ketika kita melayani orang lain, pada dasarnya kita menempatkan orang lain lebih utama dari diri kita. Mau enggak kita tahun 2021 ini? Siap enggak ke kita? Mari kita praktekkan di rumah tangga kita. Kita bisa praktekkan hal kerendahan hati dengan pasangan kita. Ya. Kita bisa praktekkan dengan keluarga kita. Kita bisa praktekkan sesama kita. Kita melihat teman kita. Teman kita harus lebih utama dari kita. Baru bisa jalan. Kalau enggak bisa jalan. Yang terakhir, yang saudara tunggu-tunggu, supaya saudara cepat pulang itu ya. Ya. Yang terakhir, Yesus merendahkan diri ketika ia disalibkan. Ini klimaks dia ada di bumi. Ya. Sebagai Allah yang mulia, Yesus meninggalkan kemuliaannya, rela bahkan mati di kayu salib. Bukan saja merendahkan diri menjadi manusia, tapi rela mati secara kriminal. Dicap sebagai kriminal. Ia bersedia menerima ganjaran atau hukuman dari dosa-dosa kita sehingga kita tidak menerima hukuman itu. Seandainya Yesus tidak ambil itu, kita yang menderita. Dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23 dan ayat 44. Dikatakan sana, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 44, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia datang diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara, siap enggak kalau kita dianiaya oleh Yesus? Siap enggak kita ditolak oleh dunia? Jangan bereaksi. Yesus waktu ditolak dia tidak bereaksi. Yesus waktu dianiaya dia tidak bereaksi. Yesus waktu disalibkan dia tidak bereaksi. Karena dia tahu dia menaati perintah Allah. Kita di dunia
Sekali lagi saya katakan sementara. Kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, kita harus siap dianiaya sekalipun. Kalau ada orang Kristen yang tidak tersentuh hatinya ketika membaca kata-kata Yesus yang dia sebutkan tadi, maka orang itu sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Mereka tidak sadar bahwa Yesus rela menanggung semuanya itu demi kasihnya kepada manusia. Kalau ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus menderita bukan untuk mereka, maka orang tersebut perlu membaca nubuatan kitab Nabi Yesaya. Dikatakan begini, Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina, ini Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Itu persangkaan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, luar biasa saudara-saudara. Rasul Lukas tadi melukiskan sedemikian rupa bagaimana Yesus menanggung penderitaan kita. Sakit penyakit kita. Jadi sebagai orang Kristen kita harus bersyukur karena penderitaan kita, dosa kita ditanggung. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin simpulkan. Apakah saudara pernah berpikir bahwa menjadi orang Kristen harus meneladani kehidupan Yesus? Jadikan Yesus itu role model. Stop jadikan para bintang film, orang-orang top sebagai role model saudara. Bahkan jangan jadikan pendeta-pendeta role model saudara, jadikan Yesus role model saudara. Ya. Tadi kita sudah menyanyi lagu, Ku Mau Seperti Yesus. Disempurnakan selalu. Selalu, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita, kita tidak akan disempurnakan. Kalau kita, kalau bisa jangan menyanyikan lagu itu kalau kita tidak menghidupi. Kita berdosa. Pernahkah saudara berpikir bahwa salah satu teladan untuk ikut Yesus adalah rendah hati? Humble in heart, meekness. Pernahkah saudara berpikir menerima baptisan adalah tindakan untuk merendahkan diri? Berpuasa adalah tindakan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saling melayani adalah wujud merendahkan diri satu dengan yang lain. Menderita karena mengikut Yesus, ditolak, dibenci, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh karena nama Yesus adalah sikap mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Saya berdoa, kiranya message ini, firman Tuhan ini untuk kita menjadi peringatan, menjadi warning untuk kita. Dan sekaligus Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami. Selidik hati kami Tuhan. Tunjukkan kelemahan-kelemahan kami. Tunjukkan kekurangan-kekurangan kami. Karena kami sudah memutuskan untuk mengikut Engkau.
Dari sejak kami berkata, Tuhan saya percaya saya mau mengikut Engkau. Biarlah Tuhan perjalanan kami, hidup kami, sungguh-sungguh seperti Yesus. Karena menurut Alkitab jelas sekali. Kalau Yesus yang datang ke dalam dunia merendahkan diri, dia dianiaya, dia menderita. Biarlah pikiran seperti ini ada pada kami. Kami siap menerimanya. Sidang jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara, memperlengkapi saudara, menguatkan saudara, menopang saudara dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.